Kalau sampean berdebat sama orang ateis atau orang komunis itu gampang saja. Dilatih begini seperti teorinya Quran. Ya nanti saya teruskan, ini tak ulang lagi ya. Saya ulang lagi ya. Andai kan nggak pernah terjadi telur itu jadi ayam, nggak pernah terjadi sama sekali. Telur itu jadi ayam. Terus kamu mengasih tahu orang tadi, telur ini loh nanti jadi hewan yang hidup terus terbang. Mesti dia bilang mohal, mau benda mati kok nanti jadi benda hidup yang terbang ngalor ngidul. Berhubung sering terjadi dan dia pun tidak ikut bikin, bilang mungkin. Paham ya? Saya ulang lagi ya. Berarti dia bilang mungkin karena sering apa? Terjadi dan dia lihat. Andai kan pertama kali nggak ada telur sama sekali yang jadi ayam, terus pengalaman pertama di dunia belum pernah terjadi. Kamu kasih tahu telur ini nanti jadi ayam terus terbang. Orang ini bilang mukhal enggak? Mukhal. Berhubung sering terjadi bilang enggak? Nah berarti kita nanti bangkit dari kubur gampang saja bagi Allah. Cuma belum pernah terjadi kamu mengatakan mukhal. Nah makanya otak kita harus dibenahi. Makanya jogeman percaya ambek yang pernah kita lihat, yang sering kita lihat. Percayalah dengan akal, tapi akal waras tuh. Karena waras itu serepot tatanannya wangil. Makanya Islam itu melatih. Kul falillahil hujjatul balighah. Misalnya begini ya, dulu kalau Gerwani atau PKI atau siapa sajalah. Itu kalau melatih anak-anak TK, makanya seorang ulama harus punya kecakapan penjelasan ibanatul ahkam. Itu anak-anak kecil dilatih, anak-anak kamu terpejam, mintalah manisan sama Allah. Ya Allah saya minta manisan, saya minta permen. Terus disuruh buka, dapat enggak anak-anak? Enggak dapat bu, wah berarti Allah enggak ada. Sekarang minta sama bu guru, bu guru kami minta permen dikasih, berarti yang ada bu guru bukan Tuhan gitu. Akhirnya jadi gerakan ateisme. Nah sebetulnya untuk melawan gerakan itu kita harus melatih begini, misalnya gini. Saya itu pernah ketemu sama orang yang berpikiran komunis. Oh komunis juga. Dia nantang saya gini, Pak, pokoknya saya tidak bisa nerima konsep Tuhan sebelum Anda bisa menjelaskan kenapa ada Tuhan. Jadi bocah kok elek ini. Nah, aku ngerti aja, sak cerdas ini tetap cerdas aku yakin tetap cerdas aku. Rasanya selain raine seram meyakinkan, tapi pikir tetap cerdas. Kulo itu kan wong Quran nggih, artinya punya pikiran panjang. Mungkin di antara orang Islam kita ini tidak punya kecakapan menjelaskan. Tapi kalau orang sering baca Quran, apalagi dia ngaji tafsir ya, yang waras maksudnya waras lah. Terus rapati seneng duit, barang ini penting ya. Kalau seneng duit, mari goblok. Yakin, ulama seneng duit, mari goblok, tak jamin. Umpama alim wis kelas B, kelas C gak bisa, tahqiq gak bisa. Kalau tahu kandhani kanca kula riyen ambek jenengan udah saya kaca akeh. Lah kena apa? Cok seneng duit kok. Duit masalah bagi ulama. Ora duwe ya luwih masalah kan ya. Maksudnya ora usah seneng tapi aja terus gak duwe. Sekarang saya tanya, Quran itu melatih kita gini. Quran itu sederhana kalau ngelatih tauhid, tapi orang pasti ingat. Kata Allah gini, enggak apa-apa, saya ndak Tuhan enggak apa-apa, kamu yang Tuhan. Tapi buktikan kalau kamu Tuhan. Caranya gimana? Am khalaqus samawati wal ardi. Ya enggak apa-apa, kamu yang Tuhan enggak apa-apa, tapi buktikan kalau kamu menciptakan langit bumi. Mereka pasti ikrar, ya tidak mungkin saya menciptakan bumi, saya lahir sudah ada bumi. Yesus lahir sudah ada bumi, enggak mungkin Tuhan. Terus Tuhan membuat pertanyaan kedua, am khuliqu min ghairi syai'in. Ya sudah, kalau saya tidak Tuhan, lalu enggak ada Tuhan, berarti alam raya ini tercipta oleh sesuatu yang enggak ada. Aneh enggak? Misalnya sebelum alam raya ini enggak ada Tuhan. Berarti sebelum alam raya ini kan adanya nihilisme, sesuatu yang enggak ada. Kemudian sesuatu yang enggak ada ini menjadi penyebab sesuatu yang ada. Aneh enggak? Menurut saya aneh. Sesuatu yang enggak ada itu mestinya kan enggak bisa ngelabeti, enggak bisa berfungsi, enggak bisa ada gunanya. Wong jenenge ra ono iku ora marai apa-apa. Mau ora ono kok dadi sebab. Sesuatu yang menjadi sebab itu yang wujud apa yang enggak ada? Yang wujud. Sak takoi. Lah kalau enggak ada Tuhan berarti alam raya ini lalu sebabnya apa? Ya dari ketiadaan, lalu tiada itu menjadi sebab. Lah yang tiada kok jadi sebab itu tekem lho. Mikir. Di mana-mana yang sebab itu harus barang yang wujud, enggak boleh tiada kok jadi sebab. Ini kan jadi aneh, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Terus dia bilang, ya pokoknya ronde ini kalah, Pak. Tahu kapan tak pikir aja. Pikir nganti mati temenang aku ini ngono. Makanya sebetulnya dalam ilmu mantek, pertama itu kita tidak harus iman Tuhan itu namanya Allah, tidak harus.
Makanya pertama dikenalkan, sementing kenal Tuhan itu ada dulu. Disebut zat sing wajibil wujud, belum disebut namanya Allah. Allah itu disebut nama Islam, itu paham ya? Saya ulang lagi, Allah disebut itu nama Islam. Tapi kalau penemuan akal hanya sampai kita ini butuh zat sing wajibil wujud, sing menjadi penyebab semua alam raya ini. Di bahasa Arab disebut musabbibul asbab. Belum menyebut Allah musabbibul asbab. Islam pun pertama Iqra turun ya gak nyebut Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka. Tuhan itu siapa? Yang mencipta. Nah, yang mencipta ini oleh syariat Islam disebut apa? Tapi dalam logika yang penting kue kenal si ono musabbibil asbab. Pastikan bahwa alam raya ini yang wujud pasti disebabkan sesuatu yang ada. Nggak boleh barang wujud kok diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Yang gendeng ora barbar barang ra ono mbok sifati al khaliq. Sing gawe langit bumi apa? Pencipta. Penciptane apa? Sesuatu yang tidak ada. Kowe ikhlas diutek ngono kowe ikhlas ta ora? Gak kowe ikhlas ta ora diutek ngono kowe ikhlas ta. Kowe gelem dadi bodho niku. Gelem kan? Mboten. Nah, nikmat ngono jenenge nikmat batin. Mulane sing suwenang mbek kalimat la ilaha illallah. Wes ana sing bid'ahno Allah iku wong nganggur wis beno sak uni-unine. Tapi kadang memang kita berlebihan. Tahlilan ra barbar 40 dina ini ra barbar. Muga alasane wis disangoni akeh tahlil sedih lho sakake penggemar sing keselen sing rantuk sangu ya butuh cepet. Mulane cara kula niki penting kula utara nggih. Kowe nek ora cocok tahlilan 40 dina wis ngomong ae kira cocok model harinya. Tapi ki aja menolak kalimat la ilaha illallah iku disifati Kanjeng Nabi kalimat thayyibat. Wong Nabi nyifati thayyibah, kalimat yang suci kok nyifati bid. Soal kira cocok wong sebut. Misalnya kamu bilang saja wong mati wis sangu amale lha apa didongakno barang. Nek kowe pengen ndonga ora usah ndonga. Wis ora usah biasa wae. Kula lah mbok dongakno ya ora seneng. Gak meyakinkan. Karo dene mlebu swarga butuh dongamu ora ono swarga fadhole pangeran apa mbok dongano barang. Nah tapi kowe donga aku ya seneng. Senenge ya semau lah timbang nyanyi-nyanyi rame-rame sadok donga. Mbok mandi mbok ora pokoke donga. Saya ulang lagi ya. Makanya Quran itu melatih logika sampai seperti itu. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Sampai terus diulang-ulang. Am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau mereka merasa Tuhan enggak apa-apa, tapi buktikan mereka ini wujud sendiri tanpa sebab. Atau begini, kalau mereka tidak tahu sebab pencipta langit bumi, mereka sendiri suruh yakin kalau mereka adalah penciptanya. Am humul khaliqun, enggak apa-apa. Ya tapi masih Abu Jahal gendeng lah, masih Abu Lahab ngawur lah, nak takoki, ya wes pangeran kowe wae sing gawe langit bumi. Penggemarnya saja pasti tertawa. Mosok Abu Lahab darani pencipta langit bumi, wong lahir wae ning bumi. Tapi Quran oleh ngejawab am khalaqus samawati wal ardo. Apakah mereka menciptakan langit bumi? Bala yuqinun, mereka pun tidak pernah yakin. Jadi itu pangeran. Makanya di mana-mana orang alim itu suka debat. Karena pangeran sendiri kalau menjelaskan kebenaran seringnya juga nantang debat. Kata Allah, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Enggak apa-apa mereka Tuhan kata Allah, tapi buktikan zaman langit diciptakan mereka memberi kontribusi apa? Apa urun bego, apa urun cagak, apa piye lah pas aku gawe langit iku dekne urun apa jare am lahum syirkun fis samawat. Misale urun apa lah? Urun tol ta urun apa lah. Itu pangeran. Mereka kan pasti menjawab enggak. Terus itu nih kita bimbing qobliyada. Kalau kamu nggak percaya Quran sebagai kitab, nggak apa-apa. Tapi buktikan kamu punya kitab tandingan. Nggak, mereka nggak punya juga. Atau gini, nggak usah Quran, nggak usah sakralan. Au asarotim min ilmin, atau kajian ilmiah yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, atau yang membuktikan bahwa berhala itu Tuhan. In kuntum shodiqin, nggak apa-apa. Kalau kamu benar buktikan. Nah itu makanya semua Nabi itu punya kecerdasan. Karena tadi Nabi kadung nantang itu nih kita bimbing qobliyada. Au atharatim min ilmin in kuntum shadiqin. Tapi sekarang orang alim soleh itu jarang. Sing ngono anggere wong soleh rapati ngalim, anggere sing alim biasanya rapati soleh. Lah kula itu masuk rontok-rontok ya isih rontok soleh ya rontok, tapi lumayan masih menjaga hujjatullah tadi. Sebab itu ulama dulu mengajarkan Allah itu siapa? Disifati zat sing wajibil wujud. Karena alam ini kadung ada. Kalau alam ini kadung ada, pasti penyebabnya sesuatu yang wujud. Tapi kalau wujudnya mungkin bahaya. Wong sing gawe wae wujude terima mungkin bisa wujud bisa tidak. Makanya dipermanenkan yang gawe alam ini zat wajibil wujud. Sing wujudnya wajib. Wajib itu enggak bisa enggak pasti wujud.
Nah, terus kita kenal itu namanya Khaliq, itu musabbibil asbab, itu Khaliqul asya. Lalu oleh Islam zat yang demikian itu disebut Allah. Terus jadi la ilaha illallah. Nah, orang yang bertauhid gini tentu punya kenikmatan batin yang luar biasa. Sehingga saya bayangkan nanti mati yang ngono biasa wae kan. Gusti zaman kula teng donya ora melok ngatur oksigen, ngatur nyawa, apa mati ndak ra ngoten. Mulai jare Sidin Ali, jenengan jemben nak mati tambah pinter apa biasa? Ya biasa wae. Ning bumi yo ndelok kudrohe Allah, kok ning akhirat ndak ra padha wae ndelok kudrohe Allah. Mulane beliau masyhur guyonan beliau, lau kusifal ghata mastatu yakinan. So ben aku nek mukasafah ning akhirat imanku yo ora tambah, ya biasa wae, standar-standar wae. Maksudnya kue ning dunya ujung-ujungnya paling pokok ya menyaksikan kudratullah, so ben ning akhirat ujung-ujungnya paling pokok ya delok kudratullah. Ning dunya saiki Allah ya matlubi sing kita cari, so ben ning akhirat ya Allah matlubi. Paham ya? Artinya hukum dunia dan akhirat itu sama. Kita di dunia golek ridhanya Allah, ning akhirat ya golek napa? Ridhanya Allah. Lah nek soal kecil itu, tapi ning akhirat kan masalah Gus pun rokok masalah, diutang ditagih yo masalah, kere suwi ku yo masalah. Ya biasa jenenge makhluk anane masalah. Sing ora oleh di masalah ku pangeran. Pangeran duwe masalah. Biasa wae. Lah makanya kula suwun nggih aja geman gedeng ulama. BP ulama iku sing iso nerangno. Mulane ngendikane ulama-ulama iku kemampuan Quran wal kitabil mubin. Kitab sing mampu memberi penjelasan iku sing iso maris iku ulama. Coba sampean semenjak ngaji saya inilah contoh paling gampang. Sampeyan nglafadzno la ilaha illallah itu kan kelihatan biasa. Biasa ambek ngantuk, kadang gremeng sing mimpin tahlil macam-macam lah. Pemene nak ora barbar semacam-macam. Oke lah itu kamu gedeng manusianya enggak apa-apa. Kadang memang kalau tenan. Memang kalau tenan dekne wong sering kula takon, kula nak kiai lah, sering jejer kiai. Ku iso tahlil kan kula wani kok, iso tahlil sangone akeh kok sungkan nak cepet. Kowe goblok kemlen seneng sing iso bulbet nek mangkel wong sak menambani sing kesusu. Tapi nak sing mimpin kula tetep cepet. Sing udang lah masuk sangone akhirnya aku tetep cepet. Kok boten nami tetep mandiin aku. Nah, nak suwi malah ra mandi ya. Jadi di daerah saya itu ada mitos. Sampeyan ngerti Istanbul, Quran kecil itu, sing jarine jimat itu. Tapi jarine saiki diproduk teng Kudus kathah 20.000 regane. Jadi di Kliwon itu regane pinten? 20.000 itu gawe koyo kuno ono kan. Tapi mau 20.000, ora sing asli. Nah itu sebetulnya yang asli itu hanya 5 atau 9 itu sing gawe niku jenenge Ki Sarbini yang terkenal jadun. Itu sing asli. Ya tapi anggere wong yang klaim asli ya karek maklare lah. Tapi jelas itu dicetak masal teng Kudus 20.000. Pasar Kliwon teng kathah lah teng pundi-pundi kathah. Oh. Wong kanca kula dagangan Istanbul lu nak kula sak-sak. Sak-sak tenan niku. Tak takon Mas. Tapi nak ngetul sitok-sitok, orang kerja agar wong tak kei ngono, kurang ajar tenan itu. Nah itu ceritanya itu dia tuh terkenal jaduk. Singkat cerita diundang tahlil orang mati. Ya kayak Pak Khalil Bangkalan itu kan orang-orang keramat. Bilang gini. Ya cung ya ngundang aku akeh cung ya bismillahirrahmanirrahim wis bapak-bapakmu di sepuro pangeran. Mulai. Yang punya rumah itu mangkelnya bukan main karena harus disembelihno sapi. Dikira kalau disembelihno sapi kan tahlile gayeng suwi. Lama-lama gremengnya tuan rumah ini si kiai tadi dengar. Terus balik nah, ya ngene cung. Kon buktekno nak tahlilku banding wek sapi ini. Kon ngetok wit klopo lho kon ngetok. Ketok kon gawe timbangan. Sing sitok kon nyancangi sapi urip kubudi. Sing sitok kon ngosong lho. Mengape digo apa? Timbangan wit klopo, ketok digo timbangan. Disakseni wong akeh, malane terus tambul keramat tuh, sing wong akeh. Dekne muni bis wis jumpat sing sapi kalah. Lho bis tok jumpat mau bismillahirrahmanirrahim. Dadi saking kerawate muni bis wis jumpat. Akhirnya mbah mun tas, mun tekap. Semenjak iku dekne anggere diundang tahlil bismillahirrahmanirrahim wis ra gremeng wis iku wis beda. Ayo ono wong keramat. Ya iku wong iku sing tinggi besar video sing gawe Istanbul. Ya anak putune kathah kula sing kendal nggih kathah sing nggih do rata-rata nggih penggemar kula sakniki. Tapi kula ra iso ke Istanbul. Kula ndonga mbek pangeran niku gadah keramat ku keramat terangno hujjatullah.
Yaitu tadi logikanya Quran. Makanya sebetulnya Quran itu pertama ngajarkan kita, nggak apa-apa mereka ngaku Tuhan, tapi kita cek apa mereka menciptakan langit bumi. Ketika ditanya mereka bilang enggak juga. Ya sudah, berarti kita ada ini tanpa sebab. Am khuliqu min ghairi syai'in, kita diciptakan tanpa sebab. Aneh juga secara akal kan, masa kita yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada. Akhirnya kita temukan penyebab itu bernama musabbibil asbab atau wajibil wujud. Lah yang itu oleh Islam disebut Allah. Mulane itu jenenge, kalau kamu sudah sampai seperti itu berarti kamu punya nikmat zahiratau wa batina. Hiya al-ma'rifah, kata Imam Suyuti, nikmat batina itu ma'rifat. Nah, ma'rifat seperti ini yang ma'rifatul anbiya, ma'rifatul ulama, ma'rifatul auliya, ma'rifat yang la tuzalziluhul fitan, yang enggak mungkin diguncang oleh fitnah karena sudah permanen. Itu disebut sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah, sudah permanen, sudah menjadi sibghah. Nah, ini insyaallah yang seperti ini yang tidak bisa diguncang oleh fitnah apapun. Ya kamu harus latihan, terus latihan. Akhirnya ya butuh pelatih. Nah, aku sing latih kowe iku mok saulan pisan. Setan kompetitore awor kowe terus. Lah iku masalahe. Pelatih arang-arang setane. Nah, iku ora roh, nah iku sekolah ra melo-melo nah niku. Karena dunia ben seru kan mesti ana pelatih, ana pengganggu. Lah pelatih saulan pisan, penggangune aja. Tapi sekali yakin inna kaidas syaitani kana napa dhaifa. Sekali yakin wae anggere ja'al haqqu wa zaqal batil. Wis masuk awar bedino piye barang batil tetep zaqal haqq napa ja'al haqqu wa zaqal batil. Wis yakin ya yakin ainul yakin. Mane kok kandhani setan. Wis ki awar aku telus gak ngarah bisa ngalahno barang hak. Kandhani ngono. Kok setan wis ra ngandel. Ya kok setan napa kandhani. Jadi sebetulnya ini pentingnya ulama. Jadi jangan kira tradisi ulama itu kayak dibayangkan para peneliti. Peneliti rata-rata orang kampus. Kadang-kadang penelitinya tidak ulama. Raro rasanya jadi ulama. Sebenarnya kalau di kalangan ulama biasa. Misalnya Said Abdul Haddad itu termasuk Qutbul Irsyad. Beliau biasa saja baca kitab Ibnul Qayyim. Padahal muridnya Ibnu Taimiyah. Dulu ulama itu ya biasa saja. Saya ya berkali-kali tidak kunut, tapi bukan karena apa-apa. Ya Abu Hanifah ya nggak kunut, ya biasa saja. Mertua mbahnya istri saya itu, keluarga Sidogiri itu kalau sholat kunut terus sampai kabundut. Ya biasa saja ada mazhabnya. Karena kunut nazilah itu karena ada masalah. Zaman akhir masalah, makanya beliau kunut. Terus ya nggak apa-apa, itu ya nggak masalah. Yang masalah aku ilmunya kurang terus kecangkeman itu masalah. Wes kena kurang paham. Saya pernah ya ngaji begini di mana-mana ya. Dulu saya masih ingat, sholat jenazah itu pasti di depan. Terus kita, sama lihat nanti di kitab Mahali, kenapa sholat jenazah harus di depan? Ya karena memang mulai dulu yang namanya sholat jenazah itu di depan, mayitnya di depan. Tapi mulai dulu zaman Imam Nawawi yang terkenal yang ngarang kitab Majmu', ngarang Minhajul Thalibin itu bilang, sebetulnya ada kaul yang mengatakan jenazah itu boleh di belakang. Piye-piye gak imam. Kok wajib kok ngarep bangun imam tapi masuk akal loh, masuk akal tapi aja praktek. Ya mau kowe ngomong masuk akal tapi masuk akal ora imam kok wajib kok ngarep, coba alasannya apa kok iso wajib udah kok ngarep ora. Nah sekarang terbukti di Arab Saudi. Di Arab Saudi era dulu itu setiap jenazah itu kalau sholat diletakkan di depan dekat Ka'bah. Sikat cerita tahun 84 atau berapa ternyata itu senjata laras panjang. Jadi senjata laras panjang dibungkus pura-pura apa? Jenazah. Setelah di depan ternyata senjata terus dipakai pembantian. Tapi ya akhirnya enggak banyak korbannya, memang dilindungi Allah. Semenjak itu trauma. Sekarang itu sampean kalau sekarang haji atau umroh kan tiap ba'dal maktubah kan dari sholat jenazah. Itu jenazahnya di kamar jenazah, enggak di depan. Artinya kan di belakang musolli apa? Di belakang yang sholat. Nah ini alhamdulillah itu zaman Imam Nawawi termasuk sudah mendiskusikan itu. Ada kemungkinan yang kita sholat itu di belakang kita. Nah, kalau di Arab Saudi semuanya dipaksa di depan, wong kaji rasido kaji. Semati wakil mendak kok ngarep. Gak sido tawaf wong. Kebeken jenazah. Lah Indonesia tok nak kaji mati piro saja. Kabeh ditakok ngarep. Ini pentingnya ulama. Dulu biasa ulama meskipun kita di Indonesia ra perlu marah tekno ngono, kita takobal wa minna minkum takobal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.